Ya, sambil nunggu ya, sambil nunggu layar juga, sambil nunggu yang lain, boleh yang kemarin mau setoran hadis ke-31. Rehani, Agina, Sofi, oh iya, silahkan Rehani. Konseling. Ya. Iya. Nah, Mumtazah. Agina, silahkan. Nah, Mumtazah. Man ba'daha? Ada lagi? Rehani, Agina yang sudah setoran hadis ke-31. Halimah Sa'diyah? Ya, yang semalam ya, Lili. Iya, Kak. Ya, silahkan Lili, hadis 29 yang semalam tertunda ya. Keutamaan. Iya. Iya. Watasumu Ramadan. Tsumma qala as-shawmu junnah. Fala ta'lamu nafsum min qurrati a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, tsumma qala
Iya. Bima lagi. Qultu. Ya Nabi Allah. Faqala wa hal yakubbun nasa manakhirihim hasaidu. Iya. Ya, satu orang lagi boleh. Barakallahu fiik Halimah Sa'diyah. Hari Senin depan insyaallah lanjut ke hadis 30 dan yang lain hadis 31. Ya, ada satu lagi. Rantia. Ya. Siapa ini yang ana? Oh, Raha. Ya, silakan Raha. Raha hadis 31 ya. Ya. Silakan Raha. Iya, silakan Raha Datul. Dengar suara Ustazah? Bismillah. Dengar suara Ustazah? Tes. Suara Ustazah ada? Ada suara Ustaz? Ada, iya. Ya, silakan Raha. Nah, Masya Allah. Ya, kita mulai hadis ke-31 lanjutan yang kemarin. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya. An Sahl bin Sa'din as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, sambil sini. Izhad fid dunya. Ini adalah jawaban Rasulullah SAW tentang amalan yang jika kita melakukan amalan tersebut
kita akan mendapatkan kecintaan Allah, setelah itu kecintaan manusia. Ini seimbang ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ya hanya mencari ridha Allah, namun kita dibenci semua makhluk di dunia ini. Wal'iyadzubillah. Baik hubungan kita kepada Allah, kita menjadi hamba yang taat ya, kita menepati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sama Allah bagus banget akhlaknya, Masya Allah. Segala ketaatan dia berusaha untuk melakukannya, akan tetapi akhlaknya terhadap manusia buruk. Misalkan janjinya terhadap kawannya tidak ditepati, hutangnya sama temannya tidak dilunasi, berbicara ketika bersama saudaranya dia berbohong, dia menggibah, wal'iyadzubillah. Nah, lalu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Apa kemarin arti zuhud? Ada yang bisa menyebutkan? Perkataan Ibnul Qayyim yang beliau mendengar dari gurunya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang az-zuhdu? Iya, ahsantunna. Az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Maka hadiahnya apa? Yuhibbukallah. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazhad fima indakan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Tidak iri, tidak hasad terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Apa yang manusia lain punya dia ingin. Apa yang orang lain punya dia ingin. Masya Allah. Nah, ini adalah sifat qanaah, yakni bersyukur dengan apa yang telah Allah anugerahkan, dengan apa yang telah Allah berikan untuk kita. Tidak melihat kepada orang yang di atas kita dalam perkara dunia. Nah, ini juga termasuk adab ya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, lihatlah kepada orang yang di atas kalian dalam perkara akhirat ya. Dalam perkara amal ibadah itu bukan kita melihat orang yang di bawah kita, saya masih mending, saya masih sholat, masih mau baca Al-Quran, masih mau tutup aurat, lihat tuh si fulanah sholat enggak, baca Quran pun enggak pandai, tutup aurat pun juga enggak. Nah, salah ya. Ketika dalam urusan akhirat, maka kata Rasulullah, lihat kepada orang yang di atas kita. Namun dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih di bawah kita. Agar apa? Agar muncul sifat bersyukur. Nah, sekarang Ustazah tanya, apa hikmahnya Rasulullah SAW memerintahkan kita melihat kepada orang yang di atas kita dalam perkara akhirat? Iya, benar, agar lebih bersemangat untuk beribadah, agar merasa kita ini nggak ada apa-apanya dalam urusan akhirat. Nah, sehingga kita termotivasi, oh si fulana bisa murojaah sehari 1 juz, aku ini apa cuma 5 lembar sehari, oh berarti saya belum ada apa-apanya, saya harus lebih bisa, dia bisa, saya juga bisa. Oh si fulana bisa berinfak sehari 1000, saya kadang lupa. Emang sih sesekali infak 10.000, tapi itu sebulan sekali. Atau kapan teringat, kalau si fulana itu rutin 1000 setiap hari. Oh si fulana sudah setoran hadis 29, 30, 31, saya belum ada. Oke, saya harus lebih memotivasi diri. Hari Senin saya setoran hadis 29 dan 30.
Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam perkara urusan akhirat kita selalu melihat orang yang di bawah kita, mending saya udah setoran hadis 29, kalau dia itu sama sekali belum. Nah, buat kita rasa aman. Oh, pokoknya saya lebih mending, saya lebih lumayan lah. Ya, yang penting saya nggak tinggal kelas, si fulana tinggal kelas. Nah, itu tidak dibenarkan. Tetapi dalam perkara urusan dunia, maka dianjurkan, bahkan diperintahkan kita untuk melihat kepada orang yang di bawah kita. Nah, izhad fima indakan nas yuhibbukan nas, maka manusia pun akan mencintai kita. Nah, ini dua amalan ini, yakni izhad fid dunya, dan yang kedua wazhad fi ma indan nas, merupakan keutamaan sifat zuhud. Dan yang kemarin, siapa yang bisa mengulang ucapan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, lanjutan dari az-zuhdu, ada al-wara'. Apa itu wara'? Iya, meninggalkan apa-apa yang membahayakan terhadap akhiratnya. Kalau zuhud, yang nggak bermanfaat untuk di akhirat, ya. Kalau wara', yang membahayakan. Nah, mana yang lebih mudah kita lakukan, zuhud atau wara'? Nah, ada yang bisa jawab? Salwa, Yasmin, Risa, Syarafina, Naura, Nurmisbah, Fatimah, Rantia, Hania, Yasmina, nggak ada wajahnya. Syakira. Nah, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan? Sebenarnya kedua-duanya sulit, tapi di antara yang sulit ini ada yang mudah untuk dilakukan. Mana yang lebih mudah, zuhud atau wara'? Zuhud, ya. Zuhud yang lebih mudah untuk kita lakukan. Zuhud ini dia termasuk atau lebih ke arah perkara yang boleh-boleh saja. Dia tidak haram untuk dilakukan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau wara' adalah perkara yang membahayakan akhirat kita, berarti dia lebih mengarah kepada perkara yang diharamkan. Tentu lebih mudah kita lakukan perkara yang wara', karena kita tahu, oh ini bisa menyebabkan saya masuk neraka, saya tinggalkan. Tapi kalau zuhud, udahlah, sesekali kan nggak apa-apa, Nah, maka zuhud itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan wara'. Nah, di hadis yang ke-31 juga diantaranya faedah, anjuran dan dorongan supaya bersikap zuhud terhadap segala apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena Nabi SAW menjadikan hal itu sebagai sebab mendapatkan kecintaan manusia. Nah, kalau kita tidak berkeinginan untuk mendapatkan apa yang orang miliki, nah, tanda kita ini qanaah dan tidak tamak sekaligus tidak rakus. Tentu sifat ini adalah sifat yang dicintai oleh manusia, tidak ingin menang sendiri. Tentunya ini dalam perkara dunia, ya, dalam perkara harta, bukan dalam perkara juara-juara atau ranking atau sebagainya, tidak. Nah, dan kalau kita sudah kena zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, pasti kita terhindar dari sifat mencuri atau menginginkan barang orang lain. Ketika kita nggak mampu untuk mendapatkannya, maka kita cari jalan pintas, yaitu merampasnya dari milik orang tersebut, sehingga muncullah pencuri wal'iyadzubillah. Nah, jadi pencuri itu salah satu sebabnya apa? Karena mereka nggak punya sifat zuhud terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi seperti di asrama kita, ya. Kenapa muncul ada anak-anak yang mencuri barang temannya, atau kenapa di asrama itu banyak barang yang kehilangan, anak-anak yang kehilangan barang atau bahkan uang?
Karena apa? Karena banyak anak-anak atau banyak kita yang tidak memiliki sifat zuhud terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau Masya Allah kita semua, anak-anak sekalian semua memiliki sifat qanaah. Ya ini rezeki saya dan itu rezekinya. Enggak mesti apa yang dia punya saya harus punya. Ya sudah, saya bersyukur, saya sabar dengan yang telah Allah berikan, yang telah Allah tetapkan kepada saya. Masya Allah, aman pondok kita, aman sekolah kita. Dan kalau semua sifat ini dimiliki seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya kita nggak butuh CCTV. CCTV nggak laku. CCTV nggak laku. Karena apa? Karena manusianya zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia merasa cukup, Masya Allah. Nah, jadi inilah pentingnya nak, ya. Pintar dalam akademik itu bukan menjadi tujuan satu-satunya, ya. Karena apa? Karena pintar dalam akademik itu tidak menjamin akhlak bagus. Karena kita udah tahu yang ada di penjara itu, yang korupsi itu orang pintar nggak? Orang pintar, Masya Allah. Pendidikannya, Masya Allah, tinggi-tinggi. Akan tetapi agamanya, akhlaknya tidak ada. Kalau agama tidak ada, ya udah jelas sifat zuhudnya nggak ada, qanaahnya nggak ada, bersyukurnya tidak ada. Inilah sebabnya orang-orang pintar secara akademik banyak terjerumus. Maka yang harus kita miliki tidak secara akademik saja, tetapi juga sosial, ya, akhlak spiritual, istilahnya kok dalam sekolah kita, keagamaan. Ini yang sangat dibutuhkan. Ini yang menyelamatkan kita untuk lebih mengait atau menjalin hablum minan nas. Baik hubungan kita terhadap manusia yang lain. Nah, ini dia hadis ke-31. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Pertanyaan inilah yang sering ditanyakan oleh para sahabat tentang amalan-amalan yang menyelamatkannya di dunia dan amalan-amalan yang dapat menyelamatkannya di akhirat. Ya, Masya Allah, para sahabat, ya, mereka itu yang mereka pikirkan, ya, langsung akhirat. Ya, mereka nggak peduli tentang dunia mereka. Cita-cita mereka itu adalah selamat dari neraka Allah. Jadi mereka tuh jarang sekali bertanya kepada Rasulullah tentang agar bahagia di dunia, agar sukses di dunia, jarang sekali. Yang mereka tanyakan selalu perkara-perkara yang menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdasnya para sahabat. Karena apa? Karena mereka paham di dunia ini nggak hidup selamanya. Dunia ini nggak sampai umur kita nggak sampai sehari di akhirat. Sehari di akhirat itu seperti apa? 50.000 tahun di dunia. Khamsina alfasana. Berarti kita hidup di dunia ini nggak sampai sehari di akhirat, nggak sampai. Berarti cuma sebentar, dan bahkan ada hadis yang sahih yang mengatakan malaikat yang meniup as-sur sudah melekatkan, sudah menempelkan bibirnya ke as-sur itu. Apa itu as-sur? Sangkakala. Nah, malaikat peniup sangkakala itu telah menempelkan mulutnya di bibir as-sur tersebut. Pertanda apa? Pertanda udah siap untuk meniup, tinggal nunggu perintah Allah. Berarti lama lagi atau sebentar lagi? Sebentar lagi, Deva.
sebentar lagi. Nah, para sahabat paham ini dan mengimani perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya para sahabat itu terus bertanya tentang perkara yang menyelamatkan akhirat. Maka apa? Celakalah manusia yang berangan-angan hidup selama-lamanya di dunia ya, atau berangan-angan untuk hidup besok lagi, di masa depan lagi. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Boleh bertanya atau curhat ya, curhat boleh. Kita gunakan waktu yang tersisa. Nggak ada? Masya Allah ya, baik-baik semua ini anak kelas 11. Nggak terasa sudah kelas 11, bentar lagi kelas 12. Jangan sampai kalian alumni COVID ya, seperti tahun lalu dan tahun ini juga seperti itu kayaknya. Nah, jadi di antara faedah hadis ke-31 juga ya, bisa kalian lihat di buku kalian yang nomor 8. Tidak mengapa bagi kita ya, bagi kita manusia berusaha mendapatkan kecintaan manusia yang lain. Tidak mengapa. Selama apa? Selama cara beserta tujuannya benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa kita ingin menjadi seseorang atau ingin menjadi pribadi yang disenangi teman kita. Tidak mengapa kita ingin menjadi pribadi yang disenangi masyarakat di sekitar kita. Kita ingin setiap ada orang yang dekat dengan kita, duduk bersama kita, dia senang. Bahkan rindu kalau kita jauh. Kalau kita nggak ada terus dicari. Tidak mengapa. Asal cara dan tujuannya adalah tujuan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara mengikuti apa yang dikatakan manusia seperti yang saya contohkan minggu lalu. Karena ingin banyak teman, udahlah saya ikut arus aja. Teman saya ngajak dugem, saya ikut dugem. Kok ikut dugem? Iya, biar teman saya suka sama saya, biar banyak yang mau temanan dengan saya. Teman yang ngajak ke bioskop, ikut juga. Biar apa? Biar teman-teman ini mau curhat sama saya, mau berbagi, biar saya banyak temannya. Nah, tidak dengan cara yang seperti ini. Cara seperti ini adalah cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengikuti dengan cara seperti ini, berarti dia lebih mencintai manusia dibanding mencintai Allah, karena dia ingin mendapat keridhaan manusia sementara Allah murka terhadapnya. Wal'iyadzubillah. Tetapi kalau dengan cara yang diridhoi oleh Allah, yakni sering memberi hadiah. Nah, ini yang jarang kita lakukan nih. Kita ingin dicintai teman-teman, tapi kita pelit. Gimana? Ada teman yang benci. Nah, kita ingin menghilangkan kebenciannya itu dengan kita. Gimana ya Ustazah? Anak udah maafi dia, anak udah senyum-senyum sama dia, tapi dia tetap juga benci sama anak. Ustazah, kayak mana caranya Ustazah? Kayaknya anak udah kapok, udah kayak mana gitu. Nah, ada cara yang mudah yang belum kita lakukan. Apa itu? Afsyus salam bainakum, kata Rasulullah. Sebarkan salam di antara kalian, niscaya tumbuh rasa cinta tersebut. Nah, dengan teman-teman yang benci dengan kita, itu sering kalau jumpa assalamualaikum, assalamualaikum, sekali, dua kali mungkin cuek, 3 kali cuek, tapi sebulan setelah itu insya Allah dia langsung melirik ke anti. Awalnya anti dilirik aja enggak, tapi setelah sebulan anti ucapkan salam terus, nah awalnya lama-lama dia mulai melirik. Lama-lama timbul rasa segan di hatinya, kok selama ini dia ucap salam saya nggak pernah jawab loh. Nah, lama-lama dia akan ucap salam, balas salam. Coba lakukan dulu, percaya kita dengan sabda Rasulullah, salam akan menumbuhkan kecintaan. Sambil salam, sambil bagi hadiah dong. Hadiahnya nggak perlu mahal-mahal. Traktir gorengan 1 ya, permen 3, pinjamin stipek, pinjamin buku catatan, simak-simaan, Masya Allah. Nah, itu cara agar teman yang benci dengan kita, kebenciannya dirubah dengan rasa cinta. Cintanya enggak cinta pakai tanda kutip ya,
Cintanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, hari Senin depan Ustazah siap menerima setoran antunna semua hadis ke-30 dan 31. Nggak ada pertanyaan ya, walhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, selamat mengikuti pelajaran berikutnya.